Oke, halo. Kayaknya aku nggak pernah sapa-sapa ya. Halo semuanya, selamat malam. Bisa dilihat ya, ini udah malam. Jadi, sesuai permintaan, katanya sih review dong. Review apa? Fisika. Fisika, tahu dari week berapa? Iya, dari week 9 ya. Kita review. Ini bagus, bagus, bagus. Kita agak view. Oke, yang pertama, dinamika, rotasi, LIGO, dan kesetimbangan benda tegar. Jadi setelah UTS kan kita belajarnya nih. Oke, kita mulai. Yang pertama, yang pertama itu ada apa? Momen gaya. Oke. Jadi momen gaya ini gaya yang menyebabkan efek putar ya. Yang besarnya adalah apa? Hasil kali gaya yang tegak lurus ya. Tegak lurus, dia harus tegak lurus dengan lengan terhadap sumbu putarnya. Jadi momen gaya ini biasanya dilambangkan dengan gini, kayak huruf T, torsi. Kalau aku bilangnya tau. Boleh torsi, boleh tau, terserah deh. Momen gaya, nah itu. Jadi si tau ini, tadi setelah definisinya tuh, besar gaya yang tegak lurus dengan lengan. Oke? Ini tentunya dalam Newton, ini dalam meter. Sehingga nanti si tau ini, torsinya ini, satuannya adalah Newton meter. Oke? Karena ini review-review aja, yaudah ya. Oke, kita lihat selanjutnya apa di catatan saya. Oh, momen inersia. Momen inersia. I, ya. Ini apa? Ya, massa dikali jarak terhadap sumbu putar kuadrat. Oke. Lalu, oh iya, sebelumnya, momen inersia berbagai benda itu beda ya. Ada yang batang silinder, poros melalui pusat, batang silinder. Maksudnya batang silinder poros, ya kayak mana nih? Batang silinder tapi porosnya itu ada di pusat, terus batang silinder porosnya itu di ujung, gitu-gitu. Silinder pecah, bola berongga. Mungkin kemungkinan dikasih tahu, kemungkinan untuk yang kalau misalnya batang silinder gitu, silinder pejal kayaknya nggak akan dikasih tahu. Oke, kemudian apa? Kemudian adalah apa sih hubungannya yang kedua ini? Gitu. Apa sih hubungan yang keduanya? Oke. Kita tahu ya, kalau misalnya tahu itu kan F dikali D, ya kan? Nah, F ini apa? M dikali A dikali D. D ini sama dengan R gitu loh. Jarak sama dengan jarak gitu. Tapi variabelnya di sini kita bikin D. M dikali. Ingat, A itu adalah apa? R, D lah kita kasih biar dia sama variabelnya dengan yang sebelahnya. Dikali percepatan sudut dikali sama D lagi. Ini kan D kuadrat. MD kuadrat dikali alfa. Di mana MD kuadrat itu sama dengan si momen inersianya. Jadi kita bisa bilang bahwa tau atau momen gaya adalah momen inersia dikali dengan percepatan sudut. Oke. Kemudian, kalau misalnya ada misalnya gitu kan, suatu bola, misalnya bola pejal gitu kan. Bola pejal apa sih? Setengah MR kuadrat ya kan? Enggak. Ya, bola pejal setengah MR kuadrat. Mungkin sebuah bola pejal, bola berongga, apapun itu ya, dibilang menaiki gitu. Biasanya kalau misalnya di soal-soal apa namanya? Apa ya? Hukum Newton apa sih namanya? Itulah itu. Sebuah balok bergerak ke atas gitu kan. Kita hanya tahu kayak EM itu energi mekanik itu EK ditambah EP. Tapi kita nggak tahu EK-nya ini EK apa. Yang kita pakai EK-nya di sini adalah EK translasi.
Oke. Sedangkan di sini ada 2. Dia berpindah ke misalnya sini titik B ya, dari titik A. Dia berpindah ke atas, nggak hanya berpindah, nggak hanya translasi, tapi juga berputar, ada rotasi. Jadi nanti EM-nya, EK rotasi, ditambah EK translasi itu yang biasa gitu, ditambah energi potensial, ini namanya konstan, oke? Kemudian EK rotasi itu apa? Setengah I omega kuadrat. Udah, EK translasi setengah mv kuadrat, EP ya mgh gitu, dengan konstan. Nah, kemudian kita tahu kalau misalnya siapa? Nggak usah lah ya, atau kalian cari sendiri aja. Oh, nggak usah. Coba ya, kita coba ya. Kok tidak salah? Berisik sekali ya. Oke. Ini, aku tadi bingung mau ngapain. Ini kita mau ngubah yang ini, setengah omega kuadrat. Iya apa? mr kuadrat. Omega apa? Omega itu V per R. Kemudian dikuadratkan V kuadrat per R kuadrat. Lupa, setengah, coret, dengan setengah mv kuadrat. Tapi ingat, kalau ini I-nya itu mr kuadrat gitu loh. Oke, benda biasa gitu. Diasumsikan I-nya itu mr kuadrat. Jangan lupa ya, nggak semua I-nya ini mr kuadrat. Mungkin bola pecah, jadi setengah. Sehingga nanti jadi 1/4 mr kuadrat, mv kuadrat. Nah, kita anggaplah ini benda biasa yang momen inersianya itu dianggap mr kuadrat. Sehingga ini jadi setengah mv kuadrat plus setengah mv kuadrat tambah mgh sama dengan lala konstan. Ini jadi mv kuadrat tambah mgh. Ya itu. Dengan catatan kalau benda I-nya itu diasumsikan sebagai mr kuadrat. Tuh. Oke. Selanjutnya apa? Materinya ya? Oh, apa? Apa teh? Kesetimbangan benda tegar. Banyak juga ya. Bentar, saya lihat-lihat dulu. Untuk dinamika rotasi sih, kalau berdasarkan soal-soalnya, nggak cuma kayak gitu. Ada nanti katrol, atau yoyo, gitu. Oke, udah itu. Banyak lagi. Kemudian yang kayak gini, problem-problemnya, ya solve aja ya. Sorry ya, tadi soalnya itunya nggak apa, koneksinya kesambung. Jangan ini, screen aja. Udah belum sih? Oh, nggak ada hijau-hijaunya. Bentar. Udah screen. Atau ini? Ya udahlah, ini aja. Oke, selanjutnya masuk ke B. Oh, dengan tinta warna yang beda aja. Nih. Yang B. Kesetimbangan benda tegar. Konsepnya sama aja ya, yang dipakai juga ini, momen gaya, cuma itu aja. Mungkin yang beda itu kasus soalnya ya, nanti ada misalnya diberi koordinat kartesius, apa sih namanya, ya kan, kartesius, terhadap sumbu X dan Y, mencari titik berat gitu, titik beratnya. Ini, mungkin ada bentuk H, gini. Tapi kan review doang, kita nggak akan ngerjain. Atau bentuk T, atau
Atau mau aja nanti bentuk E. Soal-soal yang sering kerjain sih tuh. Apalagi ya? Saya lihat dulu. Enggak ada. Dan untuk menentukan titik berat itu ada beberapa yang khusus ya. Kalau misalnya persegi kan titik tengahnya ya. Semisal ini kita bagi 3. Nah ini sini titik beratnya gitu. Nih, tapi yang mana kalau nanti dia bentuknya rumah gitu. Gini. Kalau ini kan gampang di sini. Kalau ini untuk segitiga itu dia sepertiga T. Dah, gitu aja. Iya, saya bingung mau bahas apa karena hanya review-review. Atau enggak ini sebuah batang diikat ya. A, B diikat ke tembok gitu. Ditanya tegangan gitu. Iya, gampangnya ya. Sini tegangan, ada sudut gitu ya. Bisa ya nggak dikasih sudut, bisa ya dikasih. Kemudian digantungkan beban, mungkin gitu kan. Digantungkan beban. Ya udah gampang. Hitung berat bebannya, hitung berat ininya, si batangnya. Kemudian pakai momen sigma torsi harus 0. Kenapa? Kan harus setimbang. Kalau setimbang kan harus 0 gitu. Dah, titik porosnya A gitu kan. Ya, tinggal hitung lah. Ya. Oh iya, saya hampir lupa. Kalau misalnya ini T searah jarum jam bergerak dia positif. Kalau misalnya berlawanan arah jarum jam itu negatif. Oke, itu aja. Biar cepat. Karena ini SKS. Harusnya judulnya diubah ya, SKS. Nanti saya buat judulnya SKS. Kemudian apa lagi? Oh, udah masuk ke bab yang kedua ya. Karena ini hanya review-review singkat aja ya. Yang kedua ada elastisitas. Ya, kalau misalnya di elastisitas ini ada 3 yang penting yang biasanya masuk gitu, yang lainnya bisa dipelajari sendiri. Yang pertama tegangan. Ingat aja ya, sama ya ininya, lambangnya tahu juga. Gaya per luas alas. Oke? Luas alas, luas penampang. Luas penampang maksudnya. Kemudian yang B regangan. Regangan itu E delta L per L. Di mana delta L ini pertambahan panjang. Ya. Jadi L akson sama dengan apa? Delta L ditambah L. Maka delta L sama dengan L akson kurang L. Gitu. Oke? Yang C modulus elastisitas. Sering dibilang modulus Young. Jelek kali. Udahlah, nggak apa-apa. Kan saya sambil bilang. Sering dibilang E. Kok dibilang ditulis E. Itu apa? Itu adalah tegangan per regangan gitu. Jadi F per A dikali sama dengan L per delta L gitu. Oke kan? Hukum Hooke ya. CD. Hukum Hooke. Apa nih? Jika gaya yang bekerja pada sebuah pegas tidak melampaui batas elastisitas, maka gaya yang bekerja pada pegas sebanding dengan pertambahan panjang pegas. Oh. Berarti kita dapat tulis F sama dengan min K kali delta X. Min ini menandakan kalau dia tuh maksudnya arah gaya pemulihnya, gitu aja. Oke, simpangannya. Ini agak seru ya. Kita cari tinta. Maklum aja. Oke. Jika sebuah pegas disimpangkan dengan amplitudo A, maka pegas akan bergerak harmonik sederhana melalui titik setimbang
Mengikuti persamaan gelombang sinus. Oke, berarti sinus. Berarti kita bisa bikin persamaannya, persamaan simpangan pegas, amplitudo dikali sin omega T ditambah ini, sudut fase, apa sih? Itulah. Nah, kemudian apa? Ya, ini sudut fase ya. Kenapa sih lupa-lupa? Kemudian mencari kecepatannya. Ya, saja. dy per dt gitu. Dari ini sama dengan d a sin omega t tambah theta 0 per dy. Ya, turunkan terhadap kok dy, dt turunkan terhadap t jadi d kali kok d masih ada d-nya. Sorry. Jadi apa? A omega si turunan apa sih? Kok salah-salah ya? Cos omega T tambah theta 0. Ini adalah V-nya. Persamaan V pegas. Ditanya V max. Ya tinggal A omega aja. Dari mana? Sotoy banget gitu ya. Kalau Anda menonton video saya Gerak Parabola, di akhir kita ada membahas tentang kapan sih si parabola, kapan sih benda itu mencapai jauh, nggak peduli bendanya apa. Mau roket kek, mau apa kek, dia pada sudut berapa gitu ya. Saya udah ada bahas, jadi Anda silakan tonton kenapa bisa gitu. Kemudian untuk percepatan persamaan percepatan, tinggal turunkan lagi dv per dt sama dengan d a omega cos omega t tambah theta 0 per dt gitu. Turunannya apa? Min a omega kuadrat, dari mana minnya? Dari turunan cos ya. Sin omega t tambah theta 0. Sehingga max-nya min apa? Min a omega kuadrat. Oke. Kita mau bahas apa nih? Pegas kah? Bandul kah? Masuk nggak ya si pegas-pegasnya nanti? Atau bandul? Karena soalnya cuma sedikit kan? Cuma 6 ya? Atau berapa deh? Saya lupa. Bandul aja. Bandul pada bandul. Misalnya ada bandul disimpangkan. Ya, ini. Theta, ya tinggal tinjau lah. W cos theta. W sin theta. Gitu. Ini L. Nah, yang kita lihat apa? Lihat gaya pemulihnya ya. Ke sana nih. Si F-nya. Sehingga kita dapat tulis F sama dengan hukum 3 Newton. F reaksi sama dengan F min. F aksi sama dengan F apa sih? F reaksi sama dengan min F. Aduh, sorry. F aksi sama dengan min F reaksi. Nah, itu dengan min omega W sin theta. Min mg sin theta. Itu apa? M dikali A. Cerot. Kemudian A ini apa? Kita pakai yang maksimal ya, karena ini simpangannya maksimal. A itu apa? Min amplitudo omega kuadrat sama dengan min G sin theta gitu. Omega kuadratnya apa? G sin theta per A. Oke. Kemudian apa? Kita cari apa dulu gitu ya? Kita cari periode sama si frekuensi. Di mana omega itu apa? 2pi per T, ya kan? Jadi ini apa? Omega, kita akarin dulu lah ya. Biar apa? Oke, sin theta per A amplitudo. Sebentar. 2pi per T sama dengan akar G sin theta per A. Oke, jadi T-nya apa? T-nya 2pi akar
A per G sin theta. Nah, perhatikan sinnya. Sin depan per miring. Amplitudo, berarti sin theta-nya apa? Amplitudo per depan per miring. L. Jadi T sama dengan 2pi akar A per G kali A kali A. Oke, dapat deh. Terbukti bahwa sering kan ya rumus ini. Panjang kali per gravitasi. Nah, itu dia. Ya, kalau ininya F-nya ya tinggal balikin aja lah. Per 2pi akar G per L. Oke. Oke, siap. Elastisitas siap. Oke, apa lagi? Lihat lagi, apa ya tadi? Fluida. Kita bahas sampai sini ya dulu ya, fluida statis, fluida dinamis. Mana? Sampai mana? Mau yang mana? Karena kalau misalnya sampai teori kinetik, gas, waduh, banyak banget gitu. Banyak pisan. Belum banyak nggak ya? Oh, banyak. Gelombang lagi belum. Ya, aduh, banyak kok. Termo belum, TKG, belum. Udah deh, sampai sini aja dulu, fluida statis. Ya, aku takut apa kepanjangan videonya gitu. Nanti bosan banget nontonnya. Biasanya cukup 20 aku cuma nggak tahu ini udah berapa menit ya. 20 menit mungkin udah ada, belum kayaknya. 3 fluida statis. Artinya diam ya. Minum dulu. Jadi fluidanya itu diam. Oke? Apa yang kita bahas pertama? Tekanan. Perasaan fisika nih belajarnya tekanan dulu. Oke, jadi tekanan ini P, pressure gitu. Ayo. Adalah gaya perluas penampang. Oke. Udah itu ya, oke. Udah siap. Ingat 1 ATM sama dengan 10⁵ Pascal. Ya, sebenarnya 1,01 kali 10⁵ sih, tapi biasanya 10⁵ gitu. Terus apa? Tekanan hidrostatis. Bikin catatan kecil tadi biar tahu materinya apa. Oh, nah, ini kan P sama dengan F per A. F itu apa? Boleh lah ya, M kali G. Kan dia statis, nggak mungkin pakai M kali A, jadi pakai M kali G. P sama dengan mg per A. Nah, M itu apa sih? Gitu kan. Sering dengar kan rho sama dengan N per V, jadi M sama dengan rho kali V. Rho dikali V. Jadi P sama dengan rho kali V kali G per A. Bentar. Kalian udah makan belum sih? Saya sudah. Volume itu apa? Alas dikali tinggi. Nah, kalian juga udah belajar matematika dasar. Kapan kayaknya kita review matematika dasar kayak gini lagi? Oh, nanti aja. Setelah ini, biar nggak bosan fisika terus ya. Oke, sama dengan P sama dengan rho kali A dikali T dikali T ini sering kali bilangnya H gitu kan, high gitu kan. Ya udah H aja. Dibandingkan T nanti bingung gitu apa nih T. Biasanya kan A gitu kali G. Maka P tekanan adalah rho GH gitu. Biar ngerti, biar gampang gitu. Bejana U. Di sini kali ya. Bejana U atau pipa U gitu ya. Ini nggak gini banget tentunya sih ada lengkungannya. Oke. Semisal nih. Gitu ya. Nih. Kok gini sih? Di sini nih.
Ini kondisi B, ini A. Wah. H1, ini H2. Nah, tekanan di A itu selalu sama tekanan di B, gitu. Oke nggak? Oke. Nah, P apa tadi? Rho GH. Rho G dikali H1. H1-nya untuk A, gitu ya. Dengan Rho GHB. Nggak konsisten nih aku. Nih, jadi Rho H1 itu, Rho H1 rho dikali H1 dikali tinggi 1 dikali sama dengan rho dikali tingginya yang kedua. Terus apa lagi? Oh, Pascal. Pompa hidrolik, ya kan? Easy lah itu sama kalian, ya kan? Ngapain bahas-bahas itu, gitu. Nih, soalnya ini. Tekanan. A1, gitu. Nah, tekanan di kondisi 1 itu harus sama dengan tekanan di kondisi 2. Tekanan apa? F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Sehingga nanti F1 per F2 itu sama dengan A1 per A2. Udah gampang ya? Easy ya? Jadi ingat aja nih, sama ininya gitu. Udah, itu aja kali. Oh, aduh, banyak banget. Belum lagi yang mengapung-apung ya. Aduh. Gimana ya ngejelasinnya? Oh, ingat aja nih. Kalau ada suatu benda, ya, ini pasti keluar nih. Gak tau lah ya, aku jadi cenayang ya. Atau apa? Ini. Misalkan Anda menenggelamkan sebuah telur, ya, ke dalam air. Pasti dia akan naik ke atas. Karena apa? Karena ada gaya apung. Dia kan pertama turun dulu. Nggak langsung naik terus gitu melayang, nggak. Karena apa? Karena ada gaya berat. Nah, gitu tuh. Terus apa lagi? Gitu. Apa lagi? Udah sih, itu aja. Gitu. Jadi ada 2 ya. Iya kan? Duh, saya jadi ragu. Ya, saya nggak ragu. Gimana sih? Ya. Menurut saya sih itu. Iya ya. Iya. Jadi ada gaya angkat, gaya apung, ya. Gaya angkat, gaya apung, terserah deh. Yang untuk membuat si benda naik ke permukaan. Juga ada apa? Ada beban ya yang menarik ke bawah. Lalu gimana kalau menyelesaikan kasus yang seperti ini? Ini jangan tanya saya ya, silahkan cari sendiri. Nih, suatu benda ya, dia ada di air dan dihubungkan dengan sebuah pegas. Udah, tentunya ada apa? Akan ada gaya angkat, ya kan? Akan ada gaya tekan. Ditanya delta X-nya berapa? Maksudnya delta ya, delta X seberapa jauh nih si pegasnya nih tertarik gitu. Gimana cara ngerjakannya? Ya, kayak gitu ya. Oke lah. Silakan maksudnya, silakan ini. Silakan apa? Silakan dicari gitu maksudnya. Gimana caranya? Ya tinggal lihat aja pegasnya bakal kemana, ininya akan kemana gitu. Oke? Oke lah. Segitu aja ya. Untuk fluida dinamis. Kemudian apa lagi? Setelah fluida dinamis, sebentar. Oh, TKG dulu kali ya. TKG sama termo. Ya. Dinamika. Ya kan? Sebenarnya ada osilasi dan gerak harmonik sederhana, tapi saya malas banget. Ya udah itu, inilah ini semua. Udah itu. Gitu. Oke, itu aja. Udah berapa menit nih? Nggak tahu. Kerekam nggak ya? 2101, 2138. Wah, udah 30 menitan. Udah deh. Oke, dadah. Sampai jumpa di matematika. Dadah.